Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilis Alfiana Yaakob. Saya mau menganalisis fundamental dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Di sini merupakan suatu data rasio perusahaan subsektor BBCA, dan saya menggunakan 4 perusahaan dalam satu subsektor. Saya mengambil 4 kode saham, yaitu yang pertama BBCA merupakan kode dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang kedua BBRI merupakan kode dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Yang ketiga ABDA merupakan kode dari Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Yang keempat ACES merupakan kode dari ACE Antwerp Indonesia Tbk. Dalam analisis ini saya menggunakan 5 jenis rasio. Yang pertama ROE, yang kedua DER, yang ketiga PER, yang keempat PBVR, yang kelima dividend yield. Dan semua data-data tersebut saya ambil dari sumber RTI Bisnis yang saya akses pada tanggal 28 Oktober 2020. Selanjutnya saya awali dengan analisis rankingnya, di mana tabel sebelah kiri merupakan data perusahaan dan bagian kanan itu merupakan tabel hasil dari ranking-rankingnya. Langsung saja kita awali dengan perbandingan ranking jenis rasio ROE. ROE atau Return on Equity, semakin besar nilainya maka semakin baik. Oleh karena itu di sini kita lihat yang paling besar yaitu BBCA, yang kedua ACES, yang ketiga BBRI, yang keempat ABDA. Jenis rasio yang kedua adalah DER atau Debit to Equity Ratio. Semakin kecil nilainya maka semakin baik. Di sini kita lihat yang paling kecil yaitu ACES dengan 42,08%. Yang kedua ABDA dengan 96,90%. Yang ketiga BBCA dengan 476,33%. Yang keempat BBRI dengan 647,14%. Analisis yang ketiga adalah PER, yaitu Price Earning Ratio. Semakin kecil nilainya maka semakin baik. Di sini perusahaan yang paling kecil yaitu BBCA dengan 29,16. Yang kedua BBRI 29,36%. Yang ketiga ACES yaitu 37,26%. Yang keempat ABDA yaitu 39,36%. Jenis rasio yang keempat yaitu PBVR, yaitu Price Book Value Ratio. Semakin kecil nilainya maka semakin baik. Maka di sini kode saham yang paling kecil yaitu harga yang paling kecil yaitu BBRI dengan 2,24. Yang kedua ABDA dengan 3,08. Yang ketiga BBCA 4,22. Yang keempat ACES 5,38. Jenis rasio yang kelima yaitu dividend yield. Semakin besar nilainya maka semakin baik. Di sini nilai yang paling besar yaitu
BBRI dengan 5,01%, yang kedua BBCA 1,92%, yang ketiga ACES 1,16%, yang keempat ABDA 0,93%. Dari rincian-rincian tersebut kita jumlahkan dari setiap perusahaan. Di sini jumlah ranking dari BBCA yaitu 9, BBRI yaitu 11, ABDA 16, ACES 13. Di sini ranking yang paling kecil yaitu BBCA. Maka di sini saya akan menganalisis bank BBCA. Lanjut berikut mengapa saya memilih BBCA. Itu karena pertama itu BBCA adalah bank dengan nasabah dan kredibilitasnya paling bagus. Yang kedua itu bank yang paling liquid, paling tahan dengan krisis. Yang ketiga, BBCA ini mempunyai risiko yang paling kecil. Yang keempat, BBCA mempunyai profitabilitasnya paling bagus. Yang kelima, BBCA masuk dalam jajaran indeks LQ45, yang artinya saham BBCA ini mempunyai kapitalisasi pasar tertinggi dalam 1-2 bulan. Yang berikutnya itu memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, dan nilai-nilai transaksi tinggi. Yang terakhir, tak sedikit analisis sekuritas yang merekomendasikan saham BBCA. Selanjutnya, profil PT Bank Sentral Asia Tbk. PT Bank Sentral Asia Tbk ini itu merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini itu mengoperasikan bank dengan nama Bank BCA atau BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah, PT Bank BCA Syariah. Anak perusahaan lainnya adalah PT BCA Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT BCA Sekuritas yang menyediakan layanan pinjaman dan perantara sekuritas, PT Asuransi Umum BCA itu yang menyediakan asuransi umum, dan BCA Finance itu yang bergerak dalam bisnis pinjaman uang. Berikut perjalanan PT Bank Sentral Asia dari tahun ke tahun. Yang pertama itu BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Pada tanggal 1 Mei 1975, pengusaha Matsoriadi bergabung di BCA. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangannya jadi sarang laba-laba. Yang berikutnya itu BCA ini melakukan merger dengan 2 bank lainnya pada tahun 1977. Salah satunya itu Bank Gemari yang dimiliki Yayasan Sejahtera Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan kantor cabang BCA. Merger ini itu membuat BCA bisa menjadi bank devisa. Awal tahun 1980-an ini BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama BCA yang berlaku di internasional. Untuk itu, BCA bekerja sama dengan Mastercard. BCA juga memperluas jaringan kantor cabang secara agresif selain dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia.
BCA ini mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online sistem untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabung hari depan atau tahapan BCA. Pada tahun 1990-an, BCA mulai mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja sama dengan institusi terkemuka, antara lain itu PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA itu pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Berikut ada jajaran Direktur dan Komisaris PT Bank Sentral Asia. Dewan Komisaris: Johan Emir Setioso itu Presiden Komisaris. Anggota komisarisnya itu yang pertama itu Tony Kusnadi, yang kedua Cyrillus Harinowo, yang ketiga Raden Pardede, yang keempat Rumandri Slamet. Terus dewan direksinya Presiden Direktur yaitu Jaja Setiatmadja, Wakil Presiden Direkturnya Egne Kate Galbraith, anggota direkturnya itu Arman Wahyudi Hartono, Suwidnyo Budiman, Suburtan, Henry Koernaifi, Erwan Yurisang, Rudi Sutanto, Inawati Handoyono, Linawati Suwono, Santoso, Vera Evelyn. Jadi pada PT Bank Sentral Asia ini itu mempunyai prestasi yang diraih, yaitu penghargaan bank terbaik di Indonesia dan Asia. Presiden Direktur BCA Jaja Setiatmadja ini menerima penghargaan terbaik Asia bank yang diserahkan oleh Grup Komersial Director of Finance Asia dan Corporate Certificates dalam ajang Finance Asia Council Awards for Achievement 2019 di Hong Kong pada tanggal 27 bulan 6. Dalam ajang tersebut, BCA untuk keempat kalinya dianugerahi 2 penghargaan sekaligus, yakni Bank Terbaik di Indonesia dan Bank Asia Terbaik berkat kinerja perseroan yang membanggakan di dalam negeri dan di tingkat Asia. Selain dinilai mampu mempertahankan pertumbuhan laba yang solid di tengah persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif, BCA juga dinilai memiliki keunggulan sistem pembayaran yang canggih dan inovatif. Berita seputar PT Bank Sentral Asia yang baru-baru keluar dari 2019, yaitu ada peningkatan kredit kerek nilai aset BCA Syariah ke 8,5 triliun. Yang berikutnya itu ada lagi semester 1 2020, itu laba bersih BCA turun 4,8%, jadi 12,2 triliun. Berikut ini kita melihat diagram income statement-nya. Pada tahun 2015 sampai 2019 itu Bank BCA ini mengalami peningkatan
Lalu kita melihat diagram balance sheet-nya, di mana tiap tahun Bank BCA ini mengalami peningkatan dalam asetnya. Jadi dapat kita simpulkan dari analisis tersebut adalah bahwa hasil dari positif BBCA ini beberapa tahun ini itu patut dijadikan perbandingan oleh calon investor yang akan menanam modalnya di perusahaan, baik mencari capital gain dari penjualan saham ataupun mencari dividen. Sekian dari analisis fundamental. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.